Kecerdasan emosional dan pengelolaan stres pada dasarnya adalah kemampuan untuk mengatur dunia batin diri sendiri ketika berhadapan dengan tekanan hidup. Ini bukan soal menjadi orang yang selalu tenang, apalagi kebal masalah. Ini adalah soal kesadaran, kendali dan kematangan cara berpikir terhadap apa yang terjadi di dalam diri. Berikut 7 ciri spesifik individu yang benar-benar menguasai kecerdasan emosional sekaligus pengelolaan stres. Yang pertama, ia sadar penuh terhadap kondisi batinnya sendiri. Individu ini tahu kapan pikirannya mulai merasa lelah, kapan emosinya mulai tidak stabil, dan kapan ia perlu untuk berhenti. Ia tidak menipu diri sendiri dengan kepura-puraan kuat. Kesadarannya jujur dan tajam, bukan emosional dan bukan juga menghindar. Yang kedua, ia tidak reaktif terhadap tekanan. Tekanan tidak langsung diresponsnya dengan emosi spontan. Ada jeda berpikir. Ia memproses dulu apa yang terjadi di dalam pikirannya sebelum bertindak. Karena itu, sikapnya jarang impulsif dan hampir tidak pernah meledak tanpa arah. Yang ketiga, ia mampu memisahkan perasaan dari keputusan. Ia bisa merasakan emosi tanpa menjadikannya penentu utama tindakan. Perasaan diakui, tetapi keputusan tetap diambil dengan akal sehat. Ini membuat tindakannya konsisten dan tidak berubah-ubah hanya karena suasana hati. Yang keempat, ia memiliki batas mental yang jelas. Individu ini tahu kapan harus terlibat dan kapan harus menarik diri. Ia tidak merasa bersalah saat menjaga jarak demi kestabilan batin. Ia paham bahwa tidak semua hal layak menyita energi pikiran dan emosinya. Yang kelima, ia tidak menjadikan stres sebagai identitas diri. Stres dipandangnya sebagai kondisi sementara, bukan sebagai label hidup. Ia tidak mendefinisikan dirinya sebagai korban keadaan. Tekanan diperlakukannya sebagai sinyal untuk mengatur ulang, bukan sebagai alasan untuk runtuh. Yang keenam, ia bertanggung jawab atas reaksinya sendiri. Individu ini tidak menyalahkan orang lain atas emosi yang ia rasakan. Ia paham bahwa peristiwa mungkin datang dari luar, tetapi cara merespons sepenuhnya tanggung jawab dirinya. Ini membuatnya matang dan tidak kekanak-kanakan secara mental. Dan yang ketujuh, ia tetap stabil meski berada dalam ketidakpastian. Ketidakjelasan tidak langsung membuatnya panik. Ia mampu bertahan dalam kondisi tidak pasti tanpa kehilangan arah batin. Pikirannya tetap tertata meski jawaban belum tersedia, dan emosinya tidak mencari pelampiasan sembarangan. Jika disederhanakan secara filosofis, individu dengan kombinasi ini bukan orang yang hidup tanpa tekanan, melainkan orang yang tidak membiarkan tekanan menguasai kesadarannya. Ia mengendalikan dirinya sebelum mencoba mengendalikan apapun di luar dirinya. Kecerdasan emosional berarti seseorang mampu mengenali apa yang sedang ia rasakan tanpa menyangkalnya, tanpa berlebihan, dan tanpa membiarkannya menguasai pikiran. Banyak orang merasa marah, cemas, kecewa, atau lelah, tetapi tidak benar-benar memahami perasaan itu. Mereka hanya bereaksi. Individu yang cerdas secara emosional justru berhenti sejenak, memahami isi perasaannya, lalu memutuskan sikap dengan sadar. Ia tidak dikendalikan oleh perasaan, tetapi juga tidak memusuhinya. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi sering dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu logika. Padahal, emosi adalah sinyal. Ia memberitahu kondisi batin seseorang. Kecerdasan emosional muncul ketika seseorang mampu membaca sinyal itu secara jujur, tanpa penyangkalan. Sedangkan pengelolaan stres adalah kelanjutan alami dari kecerdasan emosional. Stres bukan semata-mata akibat tekanan dari luar, melainkan hasil dari cara pikiran menafsirkan tekanan tersebut. Dua orang bisa menghadapi beban yang sama, namun tingkat stresnya bisa saja jauh berbeda. Perbedaannya terletak pada cara mereka memaknai, merespons, dan mengatur pikiran serta emosi mereka sendiri. Seseorang yang mampu mengelola stres dengan baik memahami bahwa tidak semua hal harus dilawan. Tidak semua masalah harus diselesaikan sekaligus, dan tidak semua kegagalan adalah ancaman bagi harga dirinya. Ia tahu batas kemampuannya dan tidak menyamakan nilai dirinya dengan hasil semata.
Inilah titik di mana stres tidak lagi menghancurkan, melainkan menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diatur ulang. Kecerdasan emosional membuat seseorang tidak larut dalam tekanan batin. Ia tidak menumpuk perasaan lalu meledak, tetapi juga tidak menekannya sampai mati rasa. Ia memberi ruang bagi pikirannya untuk bernapas. Ia sadar bahwa pikiran yang terlalu dipenuhi kekhawatiran akan melemahkan penilaian, sementara emosi yang tak terkendali akan mengaburkan keputusan yang ia buat sendiri. Dalam konteks sosial, kecerdasan emosional membuat seseorang tidak mudah terpancing, tidak reaktif, dan tidak menjadikan emosi sebagai senjata atau alat pembenaran. Ia mampu memisahkan antara apa yang ia rasakan dan apa yang seharusnya ia lakukan. Ini bukan berarti ia dingin atau tidak peduli, tetapi justru menunjukkan bentuk lain dari kedewasaan batin. Pengelolaan stres yang sehat juga berarti kemampuan menata ulang prioritas hidup. Banyak stres muncul bukan karena masalah terlalu besar, tetapi karena pikiran terlalu penuh. Individu yang matang secara emosional mampu menyaring mana yang penting, mana yang bisa ditunda, dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Ia tidak merasa harus mengendalikan segalanya. Hal penting lainnya adalah hubungan antara kecerdasan emosional dan tanggung jawab pribadi. Orang yang tidak mengelola emosinya dengan baik cenderung menyalahkan keadaan, orang lain, atau nasib yang menimpanya. Orang yang cerdas secara emosional berlaku sebaliknya. Ia mengakui perannya sendiri dalam reaksi yang ia pilih. Ia tidak mencari kambing hitam untuk ketidaktenangan batinnya sendiri. Pada tingkat yang lebih dalam, kecerdasan emosional dan kemampuan pengelolaan stres adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Ini adalah sikap sadar bahwa kesehatan batin sama pentingnya dengan pencapaian lahiriah. Tanpa kendali emosi, kecerdasan intelektual bisa berubah menjadi alat pembenaran ego. Tanpa pengelolaan stres, ambisi bisa berubah menjadi sumber kehancuran diri. Kesimpulannya, kecerdasan emosional dan pengelolaan stres bukanlah kemampuan tambahan, melainkan fondasi kehidupan mental yang sehat. Ia membuat seseorang tetap jernih saat tertekan, tetap rasional saat emosional, dan tetap manusiawi tanpa kehilangan kendali. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena pikiran menjadi lebih tertata dan batin tidak lagi menjadi medan perang bagi dirinya sendiri. Pada akhirnya, menguasai emosi dan stres berarti berhenti mencari alasan, berhenti memelihara kekacauan batin, dan berhenti memanjakan ego yang ingin selalu dibenarkan. Ini bukan soal menjadi manusia tanpa emosi, melainkan tentang menjadi manusia yang tidak diperbudak oleh emosi itu sendiri. Satu hal perlu diingat adalah, dunia ini penuh dengan orang pintar yang hancur bukan karena kurangnya akal, melainkan karena tidak pernah benar-benar mengenal dan mengendalikan dirinya sendiri. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.